Ya, alhamdulillah kita berkumpul kembali di kelas ini ya. Kemudian bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Nanti ketua kelas akan memimpin doa, kemudian doanya dalam hati saja. Itu. Oke, silakan ketua kelas. Mari kawan-kawan, kita sebelum belajar berdoa dalam hati mulai. Beberapa teman kalian yang tidak masuk, ya ada si Risma masuk ya, itu ya. Dan dia sakit tadi sudah ada suratnya. Nah, sebelum masuk ke materi, pernah tidak kalian merasakan tiba-tiba ketika kalian lagi santai, gitu ya, atau lagi tidur, itu merasa bergoyang buminya? Coba, 5. Pernah tidak merasakan itu? Nah. Terus, apa yang kamu rasakan? Bergetar, ya, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah bergetar, kamu apa yang kamu lakukan? Apakah masih dalam rumah atau langsung keluar rumah? Keluar rumah. Nah, berarti ini adalah materi yang akan kita bahas. Semangat hari ini ya, biar kita semangat. Silakan berdiri semua. Berdiri semua. Silakan berdiri nih. Ya. Sudahkah kalian hari ini menyapa teman kalian sampai dari pagi sampai siang ini? Sudah ada yang belum? Silakan sapa teman kalian masing-masing. Oke. Kalau sudah, Ibu akan adakan ice breaking, yaitu tentang tepuk bahagia. Kalau misalnya tepuk bahagia, hai, itu baru satu ya, oke, 1. Tepuk bahagia, hi, ya, tepuk bahagia, pakai goyangan ya, oke, ya, karena kelihatannya kalian ini semakin siang semakin mengantuk, ya, tepuk bahagia, hi, lagi kurang kompak, tepuk bahagia, oke, sekarang perhatikan video yang ada di layar. Jadi ini adalah video pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Guru Geografi Yoga Lutasari. Hari ini kita akan mempelajari tentang mitigasi dan adaptasi kebencanaan pada kelas 11 semester 2 tahun 2000. Sebelum kita memulai pembelajaran, akan saya sampaikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang mitigasi dan adaptasi kebencanaan yang dibuat oleh Yoga Puspasari SPU dengan indikator pencapaiannya. Peserta didik dapat mengidentifikasikan jenis bencana. Peserta didik dapat menganalisis karakteristik bencana. Dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, peserta didik mampu mengidentifikasikan konsep bencana, mitigasi dan adaptasi. Peserta didik mampu menganalisis konsep bencana, mitigasi dan adaptasi untuk ke dunia nyata. Kemudian, gempa ataupun bencana yang lainnya. Itu merupakan hal yang biasa yang kita hadapi karena kita berada di negara rawan bencana. Bencana yang terjadi di negara kita merupakan satu anugerah yang harus dihadapi, dan kita tidak perlu takut pada kondisi sulit tersebut. Walaupun kedatangan bencana terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, lingkungan, tetapi juga dampak psikologis yang dirasakan manusia dan adanya korban jiwa. Menurut ARES 2010, beberapa korban jiwa kemudian
kecilnya dampak yang ditimbulkan. Dinamika bencana terjadi karena integrasi beberapa aspek, yaitu kerentanan, ancaman, dan kapasitas. Kerentanan merupakan keadaan manusia yang menyebabkan ketidakmampuan dalam merespon ancaman. Perilaku manusia menjadi faktor penting dalam peningkatan kerentanan. Nah, ini sudah duduk sesuai dengan kelompok kan? Iya. Ya. Jadi kemarin Ibu sudah membagi kelompok, jadi duduknya sudah sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik. Coba diperhatikan dengan teliti di video ini. Di sini sudah ada namanya petunjuk umumnya, di mana cermati gambar di bawah ini yang disesuaikan dengan materi yang tadi Ibu sampaikan di video, gitu ya. Kemudian setelah kalian amati, silakan diskusikan dengan teman sekelompok kalian, ya, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di belakangnya. Itu. Kemudian kalian mencatat hasil kalian di lembar kerja yang sudah disiapkan. Kalian boleh mencari informasi sebanyak-banyaknya. Setelah dikumpulkan datanya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk memecahkan masalah yang ada pada gambar dan soal-soal yang ada di dalamnya, gitu ya. Setelah selesai, nanti kita berdiskusi, kemudian kita melakukan evaluasi. Setelah itu kita mengambil kesimpulan, gitu. Dikerjakan, Ibu berikan waktu 3 menit cukup ya. Kemudian nanti maju satu-satu, itu waktunya 2 menit setiap semua kelompok. Silakan buka di halaman 89, silakan dibuka. Di situ akan membantu kalian untuk memecahkan masalah yang ada di dalam tugas LKPD kelompok kalian. Yang bawa HP boleh dikeluarkan. Baik, ternyata ada yang belum paham dengan instruksi yang ada di LKPD, itu ya. Jadi tadi ada yang nanya tentang misalnya soalnya kan sama ya nak, tulislah bencana di setiap gambar. Jadi bencana yang ada di gambar itu kalian lihat, kemudian kalian jawab. Misalnya yang A itu kan ada air, kemudian lingkungan sekitar kan tergenang oleh air. Berarti bencana apa sih? Banjir. Masih yang umum yang bisa dilihat. Namun yang C-nya apa? Nah itu ya. Kemudian tadi juga ada yang nanya, terus yang keduanya itu seperti apa Bu? Nah, identifikasikan
gambar itu mana yang termasuk bencana alam, bencana non alam, dan karena kan dari manusia. Sosial itu manusia ya, Bu. sosial itu manusia, pandemi, terus apa? Bencana sosial. Bencana non alam. Bencana rumah tangga berarti sosial, Bu. Iya. Itu kan ada orang-orang yang pakai masker. Kira-kira hanya ada dua pilihan. Masuknya ke bencana non alam atau menurut kalian ke bencana sosial. Berarti kan ini nggak masuk ke bencana alam dong. Berarti masuknya ke non alam atau sosial. Silahkan kalian amati lagi. Iya lagi. Kalau iya pasti. Sudah kelompok 4? Kelompok 5? Baik. Ya, sudah siap untuk presentasi. Ibu panggil untuk kelompok 1. Silakan maju presentasikan hasil diskusi yang terbaik dari kelompok kalian. Silakan maju. Semuanya boleh maju. Ayo silakan. Ayo, semangat. Semuanya boleh maju ke depan. Silakan maju ke depan semuanya. Boleh bawa bukunya, silakan hasil boleh. Nah, perhatikan sini sebelah sini. Perhatikan yang lainnya. Perhatikan dulu ya, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan dulu ya sebentar. Jadi ketika nanti ya diskusinya itu biar berjalan dengan lancar, ketika nanti teman kalian mempresentasikan hasilnya, untuk rekan-rekan yang lain itu tolong silent dulu suaranya ya. Kemudian nanti ada proses tanya jawab. Silakan kalian mencari informasi dari yang disampaikan kelompok 1, kemudian kalian keluarkan pertanyaan kalian untuk kelompok 1, dan itu pun sebaliknya seperti tadi ya. Oke, siap? Ya. Baik, silakan siapa? Silakan mengatur jalannya diskusi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Zafi Rahman. Saya Abdul, saya Abdul. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil pengamatan kami untuk gambar yang terdapat di lembar kerja ini. Gambar pertama ini bencana banjir. Di dalam gambar terlihat sebuah masjid yang tergenang oleh air dan juga beberapa rumah yang terendam air. Gambar kedua, anak-anak menggunakan masker atau penutup mulut. Gambar ketiga, bangunan banyak bangunan. Gambar keempat, ledakan pada kawasan wilayah. Identifikasikan bencana yang terdapat masing-masing gambar. Setelah kelompok kami mencari informasi baik dari buku maupun internet, kemudian kelompok kami dapat mengidentifikasikan yang mana pada gambar A masuk ke dalam bencana alam karena air hujan yang lebat mengakibatkan volume air meningkat dan meluap ke daratan. Gambar B termasuk bencana alam karena berhubungan dengan penyakit atau pandemi. Gambar C termasuk bencana alam karena akibat gempa sehingga bangunan pada roboh. Gambar D termasuk bencana sosial karena terjadi konflik di wilayah setempat. Tiga, analisis karakter masing-masing bencana yang terdapat di masing-masing gambar. Gambar A, kejadian dapat berlangsung lambat, cepat atau tanpa peringatan. Banjir bandang terkait dengan musim. Dampak merusak tergantung pada tinggi air, luas genangan, lamanya genangan, kecepatan aliran, material yang hanyut dan tingkat
kepekatan endapan lumpur dapat mengakibatkan kerusakan struktur bangunan dan infrastruktur, dapat memutus akses dan mengisolasi masyarakat. Gambar B. Bahwa penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit yang menular dan memiliki garis infeksi yang berkelanjutan. Jadi jika ada kasus terjadi beberapa negara lain yang selain negara asal, tetap digolongkan sebagai pandemi. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Silakan. Ini sudah presentasinya. Saya sudah menyampaikan. Baik, silakan untuk kelompok yang lainnya. Jika ada yang ingin tanya, dipersilakan angkat tangannya. Perkenalkan dulu dari kelompok mana? Perkenalkan saya dari kelompok 4. Kelompok 4 ingin bertanya. Jelaskan menurut kelompok kalian tentang banjir bandang. Apakah berbeda dengan banjir kiriman? Saya dari kelompok 1 ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung hanya sesaat, yang umumnya dihasilkan dari curah hujan berintensitas tinggi dengan durasi jangka waktu pendek yang menyebabkan debit sungai naik secara cepat. Banjir jenis ini biasa terjadi di daerah dengan sungai yang alirannya terhambat oleh sampah. Jenis banjir ini biasanya berlangsung dalam waktu lama dan sama sekali tidak ada tanda-tanda gangguan cuaca pada waktu banjir melanda dataran. Jenis banjir ini terjadi setelah proses yang cukup lama. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya yang bernama Muhammad Hatta Bandi Rizky akan mengidentifikasikan presentasi kami. Tuliskan bencana yang ada di setiap gambar. Berdasarkan hasil pengamatan kami untuk setiap gambar yang terdapat di gambar kerja ini, bencana banjir. Di dalam gambar terlihat sebuah masjid yang tergenang oleh air dan juga beberapa rumah yang terendam air. Gambar kedua, anak-anak mengalami penyakit. Gambar ketiga, gempa bumi. Gambar ketiga, konflik peperangan. Identifikasi bencana yang terdapat di masing-masing gambar, mana yang termasuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, berikan alasannya. Setelah kelompok kami mencari informasi baik dari buku maupun internet, kemudian kelompok kami dapat mengidentifikasikan yang mana pada gambar A masuk ke dalam bencana non-alam karena pembangunan hutan oleh manusia yang mengakibatkan ketika hujan air tidak dapat masuk ke dalam tanah. Gambar B masuk bencana non-alam karena berhubungan dengan penyakit. Ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Mengapa negara Indonesia sering terjadi konflik antar masyarakat? Dan menurut kalian ini merupakan jenis bencana apa? Dan bagaimana cara kelompok Anda mengatasi bencana tersebut? Indonesia merupakan negara kepulauan dengan bentang alam dan bentang budaya yang beraneka ragam. Keanekaragaman bentang alam dan bentang budaya ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap terjadinya bencana. Jika tidak diselesaikan dengan baik, bencana sosial bisa mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Mengatasi bencana sosial itu sendiri memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Hal ini perlu dilakukan untuk bisa mengatasi akar penyebabnya dan membangun ketahanan sosial, ekonomi, dan politik. Sudah. Baik, kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Alia. Saya Lisa. Kami di sini akan mengidentifikasikan tentang bencana. Berdasarkan hasil pengamatan kami untuk setiap gambar dari yang terdapat di lembar kejadian bencana banjir di dalam gambar tersebut, sebuah masjid yang tergenang oleh air dan juga beberapa rumah yang terendam air. Di gambar B, gambar kedua wabah penyakit. Di gambar C, ketiga gempa bumi
kemudian kelompok kami dapat mengidentifikasikan yang mana pada gambar A masuk ke dalam bencana alam dan gambar B termasuk bencana non alam karena berhubungan dengan penyakit atau pandemi. Gambar C termasuk bencana alam karena akibat gempa sehingga bangunan pada roboh. Dan gambar D termasuk bencana sosial karena terjadi konflik di wilayah setempat. Baik, dari kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Menurut kelompok 4, di dalam mitigasi terdapat kerentanan di dalam bencana. Coba analisis kelompok 4 mengenai hal itu. Vulnerability merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Kerentanan fisik, infrastruktur, menggambarkan suatu kondisi fisik yang rawan terhadap faktor bahaya tertentu. Kondisi kerentanan ini dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut. Presentasi kawasan terbangun, kepadatan bangunan, presentasi bangunan konstruksi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bencana itu adalah rangkaian sesuatu yang bisa mengancam kehidupan manusia. Oke, baik. Ada lagi yang berani ya menyimpulkan atau mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini? Pada, coba. Bencana ada 3 jenis, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Baik. Jadi dari Alta ini menyampaikan bahwasanya yang didapat itu adalah bencana ada 3 jenis, ya, bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Ada yang menambahkan? Tidak? Baik ya. Jadi kesimpulannya atau evaluasi yang bisa kita ambil dari mitigasi bencana ini ada. Yang punya HP silakan dibuka HP-nya. Kita googling dulu. Ini menggunakan Quizizi. Karena ada juga yang sebagian tidak membawa handphone, nanti bisa dikerjakan di lembar yang sudah Ibu berikan, ya. Baik, sudah kalian terima? Soalnya, kemudian yang bawa HP silakan buka. Silakan buka alamat berikut ini. Silakan masukkan. Si Sadul yang bawa HP yang lainnya boleh masukkan ini alamatnya. Kemudian ini kodenya. Silakan masukkan kodenya. Sudah dimasukkan, nanti Ibu akan klik mulai. Baru Ibu ketik mulai. Tidak ada, belum masuk. Coba buka dulu. Coba yang mana, Bu? Misalnya nih ya. Kita dapat 2 samudra dan 2 benua ya, seperti ya, itu mengakibatkan berbagai macam ya bencana yang ada di negara kita. Kemudian bencana itu ada yang bisa merusak ya, ada juga yang bisa membangun seperti ya. Nah, kemudian jenis-jenisnya bencana itu ada bencana alam, kemudian ada bencana non alam dan bencana sosial. Coba kalau misalnya pandemi itu masuk ke bencana apa sih? Non alam ya. Kemudian kalau misalnya terjadi peperangan yang ada di Palestina itu termasuk bencana apa? Sosial. Menutup pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana perasaan kalian mengenai pembelajaran kita hari ini? Senang? Kemudian kira-kira medianya atau metodenya sudahkah menyenangkan? Sudah. Baik ya. Nah, kemudian minggu depan silakan kalian
Ibu akhiri pembelajaran kita